Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammadul Fairi. Saya dari Prodi S1 Manajemen semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart penjualan produk JSG Collection untuk menunjang jawaban ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu JSG Collection. JSG Collection merupakan suatu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berada di kota Cimahi. JSG Collection ini berfokus pada penjualan produk pakaian muslim yang dibuat oleh tangan sendiri. Selain itu juga, JSG Collection menyediakan jasa konveksi jahit dengan harga yang murah, di mana konsumen dapat memilih bahan sendiri, kemudian membuat model sendiri, hingga akhirnya produk tersebut bisa digunakan. JSG Collection didirikan pada tahun 2013 oleh Ibu Juju Suhaiti selaku pendiri perusahaan ini. Hingga saat ini JSG Collection memiliki 35 karyawan dan mampu memproduksi pakaian hingga 300 pieces per hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran. Dalam bukunya yang berjudul Marketing Strategi, Robert W. Palmatier and Srihari Sridhar menjelaskan bahwa strategi pemasaran merupakan sesuatu yang terdiri dari keputusan dan tindakan yang difokuskan pada pembangunan keunggulan diferensial yang berkelanjutan relatif terhadap bersaing di benak pelanggan untuk menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Pemasaran digital. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dunia digital atau internet, tentu akan memberikan imbas pada dunia pemasaran. Tren pemasaran di Indonesia beralih dari yang semula konvensional atau offline, beralih menjadi digital atau online. Di mana digital marketing ini lebih prospektif karena memungkinkan para calon pelanggan potensial untuk memperoleh segala macam informasi mengenai produk dan bertransaksi melalui internet. Fungsi periklanan digital marketing adalah dapat menyampaikan, menyebarluaskan, dan menawarkan produk maupun jasa agar mencapai tujuan tertentu secara cepat dan tepat. Beriklan melalui digital marketing juga membuat perusahaan semakin kompetitif di era digital. Brand awareness merupakan bagian yang ingin ditonjolkan oleh perusahaan melalui periklanan pemasaran konvensional maupun digital yang bertujuan untuk mengenalkan produk atau merek agar semakin mudah diterima oleh masyarakat. Keuntungan lainnya adalah mengumpulkan prospek konsumen dengan kriteria target audiens yang lebih spesifik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana strategi penjualan atau strategi pemasaran digital JSG Collection. Kita mulai dari JSG Collection menganalisis informasi mengenai strategi pemasaran. Saya selaku mahasiswa yang KKN akan menganalisis informasi mengenai strategi perusahaan tersebut. Kemudian saya akan dihadapi oleh dua opsi. Apakah informasi tersebut didapat atau tidak? Jika tidak, maka analisis stop di sini. Jika analisis didapat, maka saya akan mendapatkan informasi berbagai jenis informasi mengenai strategi yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian saya akan mengelompokkan strategi tersebut. Ada strategi operasional dan marketing. Karena pada saat ini saya akan menjelaskan strategi pemasaran, maka saya akan lebih mendalam mengenai strategi marketingnya. Ketika sudah mendapatkan informasi mengenai strategi marketing, maka saya dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu apakah strategi marketing yang ada di perusahaan ini dijalankan atau tidak. Jika tidak, maka kami harus melakukan analisis SWOT, yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat atau ancaman. Setelah itu kami akan setelah menganalisis SWOT,
kami akan dipaksa untuk melakukan evaluasi. Jika strategi pemasaran tersebut benar-benar sudah dijalankan, maka akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu pemasaran produk. Pemasaran produk, ketika kita masuk ke pemasaran produk, kita akan dihadapkan oleh dua pilihan, dua opsi. Apakah produk tersebut berhasil dipasarkan atau tidak? Jika tidak, maka kita harus melakukan evaluasi kenapa produk kita tidak terjual, tidak laku di pasaran. Apakah karena kompetitor, atau memang bahan, atau memang produk kita harus analisis dan evaluasi apa yang membuat produk kita tidak terjual di pasaran. Jika produk kita berhasil dipasarkan, maka akan ada proses penjualan. Ketika masuk ke proses penjualan, kami dihadapkan oleh dua opsi lagi. Apakah produk tersebut dijual secara online atau offline? Jika tidak, maka penjualan tersebut akan dilakukan secara konvensional, di mana konsumen akan datang ke toko, kemudian melakukan tatap muka dengan penjualnya langsung. Setelah itu konsumen akan melakukan perjanjian dengan penjual hingga akhirnya mendapatkan harga yang deal dan menguntungkan kedua belah pihak. Jika pemasaran tersebut dilakukan secara konvensional, maka kita akan dihadapi oleh dua pertanyaan lagi. Apakah produk ini dijual di toko? Jika tidak, maka produk tersebut akan tersimpan di gudang. Jika iya, itu artinya barang tersebut dijual di toko, berhasil dijual di toko. Kita kembali ke atas. Jika produk tersebut dijual secara online, maka kita masuk ke digital, di mana kita akan dihadapi dua pilihan. Apakah produk tersebut dijual berbagai macam di berbagai macam marketplace atau tidak? Jika tidak, maka produk harus terjual secara konvensional. Kita balik lagi ke secara konvensional. Jika misalnya produk tersebut tidak terjual secara digital. Jika produk tersebut dijual secara digital dan melalui marketplace, maka kita masuk ke marketplace, di mana kita harus membuat konten marketing seperti TikTok, Instagram, atau Facebook. Jika sudah, maka kita bisa memilih marketplace mana yang akan kita gunakan untuk menjual produk tersebut. Bisa Lazada, Blibli, Instagram, Shopee, atau marketplace lainnya. Karena di sini saya akan menjelaskan lebih ke Shopee, maka kita masuk ke dua pertanyaan, yaitu apakah kita sudah memiliki akun Shopee atau belum. Jika belum, maka kita harus membuat akun Shopee tersebut untuk daftar sebagai toko. Jika sudah, kita harus daftar toko tersebut dan aktivasi bahwa toko tersebut siap menjual produk. Setelah mendaftarkan toko tersebut, kita harus memasukkan produk apa saja yang kita akan jual di platform marketplace tersebut. Misalnya, JSG Collection sedang berfokus menjual mukena, kerudung, dan sejadah travel. Maka kita harus memasukkan secara detail bahan, perincian mengenai produk yang akan kita jual. Setelah memasukkan produk yang akan kita jual, kita akan dihadapi oleh dua pilihan, dua opsi. Apakah produk di Shopee tersebut sudah terjual atau belum? Jika tidak, maka produk tersebut akan disimpan di gudang, di mana gudang tersebut akan digunakan untuk penjualan secara konvensional. Jika terjual, maka konsumen akan memberi penilaian. Penilaian tersebut bisa langsung di Shopee-nya dengan memberikan bintang, komentar, serta menyertakan video atau foto sebagai bukti bahwa produk tersebut sampai. Jika sudah, maka proses tersebut selesai.
Sekian pembahasan mengenai flowchart strategi pemasaran digital oleh JSG Collection. Mohon maaf jika banyak kalimat yang kurang dipahami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.